Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita menjadi orang-orang yang beriman. Segala puji bagi Allah yang melimpahkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang senantiasa menyembah-Nya. Segala macam pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, insya Allah tentunya kepada kita kaum muslimin dan mukminin yang menjalankan sunnahnya. Saudaraku seiman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Walaupun berapa banyaknya yang buruk menarik perhatianmu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu menang. Jadi di sini saya mengambil satu temanya adalah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Nah, inilah kita sedang membicarakan kebaikan. Kebaikan dan kemuliaan serta kebenaran hanya ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu mulia isinya, mulia pula tujuannya. Dengan tema ini, dan kita mengambil dari surat Al-Maidah, Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan bahwa yang buruk dengan yang baik tidak sama. Itu aja yang diperintahkan. Ini loh yang buruk. Kamu menyembah selain Allah itu buruk. Dampaknya buruk. Karena yang kamu sembah selain Allah itu adalah makhluk ciptaan Allah. Yang diperintahkan adalah kamu menyembah Allah, pencipta semua makhluk. Apalagi makhluk itu benda mati. Katakan itu buruk. Jadi tidak sama yang buruk dengan yang baik. Yang baik itu adalah perkataan yang benar Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kita supaya menjadi manusia yang mulia. Maka kita diperintahkan untuk menyembah Allah, bukan menyembah selain Allah. La ilah. Maka ayat ini turun karena orang suka mengatakan, ya semua agama kan baik. It's okay, nggak masalah. Tapi ada tapinya. Kalaupun semua agama baik, karena dia menyembah Tuhan. Kalau kita bukan menyembah Tuhan, kalau kita menyembah Allah. Allah itu Tuhan alam semesta. Dia menyembah Tuhan kalau kita menyembah Allah. Allah itu Tuhan yang sebenarnya. Jadi katakan, ini loh yang benar, ini yang baik. Ini loh yang buruk, yang jelek. Jadi menyembah selain Allah itu jelek. Itu buruk, karena yang kamu sembah itu makhluk. Sedangkan kita diperintahkan menyembah yang memiliki, yang mempunyai, yang menciptakan,
alam semesta. Itu adalah ucapan yang baik. Dan itu ucapan yang benar. Dan itu adalah kalimat yang tinggi. Kalimat Allah adalah ulia, tinggi. Sedangkan kalimat orang-orang yang menyembah Tuhan, orang kafir, rendah. Kerendahan dia karena dia menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Padahal manusia diperintahkan untuk menyembah Tuhan alam semesta. Tuhan yang menciptakan alam. Karena Allah itu adanya di luar alam. Allah itu bukan alam. Allah itu pemilik alam. Makanya kita waktu sholat baca Al-Fatihah kan gimana ibu-ibu? Ya saudaraku seiman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan alam semesta. Jadi Allah itu bukan alam. Allah itu penguasa alam. Allah berada di luar alam. Karena Allah itu berada di luar alam, alam ini milik Allah, alam ini ciptaan Allah. Jadi apapun yang dikehendaki Allah terhadap alam ini jadi. Karena Allah yang punya, ya suka-suka Allah. Karena kita menyembah Allah, kita bukan menyembah Allah untuk sendiri. Kasih tahu juga orang untuk menyembah Allah. Supaya kamu selamat dan menyelamatkan orang lain. Inilah kita Islam. Orang-orang yang beragama Islam bukan untuk tunduk sendiri, tapi kita ajak orang lain juga untuk tunduk. Kasih tahu sama orang lain supaya dia tunduk. Kenapa disuruh tunduk? Karena ketundukan yang pasti diterima oleh Allah adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita asalnya dari Allah. Sekarang kita menuju kepada Allah. Jadi ketundukan yang sebenarnya adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketundukan kepada yang lain. Maka orang-orang yang membaca Al-Qur'an setelah dia beriman kepada Allah, dia harus takut. Setelah dia takut kepada Allah, dia harus mempersiapkan diri untuk supaya mati dalam keadaan takut. Dalam keadaan tunduk, dalam keadaan patuh. Itu adalah panggilan buat orang yang beriman. Kalau kita membaca Al-Quran, setelah kita baca, kita beriman kan kepada Al-Quran. Setelah kita beriman, kita harus tunduk dengan apa yang kita baca. Yang kita baca apa? Al-Quran. Setelah kita baca, kita harus tunduk karena kita yakin, kita percaya, kita harus tunduk, patuh. Ketundukan orang yang beriman itu tunduk, patuh, taat yang terus-menerus. Allah menegaskan. Patuh, tunduk, taat yang terus-menerus sehingga kamu mati harus dalam keadaan tunduk. Kamu mati harus dalam keadaan patuh, taat. Nah itulah diabadikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Inilah kita saling berwasiat. Orang yang beriman, kalau kamu udah beriman kepada Al-Quran, kamu ajak orang untuk beriman. Kalau memang dia mengaku beragama Islam. Islam itu tunduk, patuh, dan taat. Kepatuhannya itu harus dengan ilmu. Kepatuhannya itu harus dengan informasi dari langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Rasulullah diperintahkan, katakan tidak sama yang buruk dengan yang baik. Walaupun yang buruk itu menarik perhatian dan banyak pengikutnya. Nah, orang yang beriman disuruh, ternyata kenapa kita diperintahkan? Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan yang buruk nggak sama. Karena yang buruk itu menarik perhatian dan jumlahnya banyak. Kalau kamu nggak beriman kepada Allah, tertarik kita dengan yang buruk. Tapi kita diperintahkan untuk mengatakan yang buruk dengan yang baik nggak sama. Yang baik itu menyembah Allah. Kalau kamu memang beriman kepada Allah, ini loh. Orang yang beriman kepada Allah diperintahkan untuk takut
takut yang terus-menerus. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang istiqomah, haqqa tuqatih. Takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang bersungguh-sungguh. Takut kepada Allah, takut yang bersungguh-sungguh. Jangan takutnya cuma takut waktu dengar, setelah itu nggak takut lagi. Takutnya nggak istiqomah. Orang beriman diperintahkan menjadi orang yang takut dan takutnya itu berkelanjutan. Sehingga takutnya sampai menuju kematian, karena takut, karena beriman dan takut, maka dia mati dalam keadaan tunduk, patuh dan taat. Target kita, saudaraku seiman, target kita menurut Al-Quran. Kita harus mati dalam keadaan memeluk agama Islam. Kita mati harus dalam keadaan menyembah Allah. Kita mati besok harus dalam keadaan taat, patuh, dan tunduk. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati. Tapi kita pasti mati kan? Matilah kamu dalam keadaan tunduk. Tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada peraturan Allah, taat. Kenapa demikian? Kan kita dari ayat ke ayat jadinya. Minal ayat ilal ayat. Kalau Rasulullah diperintahkan menyampaikan yang buruk itu dengan yang baik tidak sama, maka yang baik itu adalah perkataan yang baik dan benar adalah Al-Quran. Jadi katakan apa yang ada di dalam Al-Quran, sampaikan. Manusia yang percaya kepada Al-Quran, dia percaya setelah dibacakan, dia harus Islam, jadi Muslim. Muslim itu apa? Tunduk. Tunduknya kepada informasi yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah berbicara bukan berdasarkan karangan dan nafsu. Bukan itu cerita. Tapi Rasulullah menyampaikan kebenaran karena turunnya firman Allah. Kenapa kita diperintahkan? Untuk memilih yang baik. Dan membuang jauh-jauh yang buruk. Kenapa demikian? Karena yang baik dan benar itu adalah Allah, kita jadikan Tuhan. Yang buruk, yang tidak benar adalah Tuhan, kita jadikan Tuhan. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Nah sekarang saya lagi menjadi sales Allah. Jualan, modalnya Al-Quran. Memang kita diperintahkan. Kenapa kita diperintahkan untuk berniaga dengan Allah? Karena berniaga dengan Allah adalah perniagaan yang tidak akan rugi. Perniagaan yang akan membawa kamu selamat. Perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab. Azab yang pedih. Baik dunia maupun akhirat. Jadi kita sekarang hidup, kita harus berpihak kepada Allah. Karena kamu berpihak kepada Allah, kamu harus menyampaikan firman Allah. Dan kamu harus berbisnis dengan Allah. Ibu-ibu, ya saudaraku seiman, kita tahu ayatnya. Berbisnis dengan Allah itu, ya berbisnis dengan Allah itu perintah buat orang yang beriman. Kita berbisnis kepada Allah. Kenapa demikian? Memang kita diperintahkan jadi sales Allah. Harus disampaikan Al-Quran. Kita yang menyampaikan. Karena kita beriman kepada Al-Quran, kita sampaikan kepada manusia, kepada kerabat, orang-orang yang percaya kepada Al-Quran. Kita harus berniaga, berbisnis kepada Allah. Ayat bisnisnya ada. Kita diperintahkan berbisnis. Surat As-Saff. Kita diperintahkan karena kita sales Allah. Kita adalah wakil Tuhan. Jadi kita abdullah, hamba yang menjalankan perintah. Ya, menjalankan perintah Allah. Ini Al-Quran, bacakan kepada mereka. Bilang sama orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah kamu
Sukakah kamu aku tunjukkan satu perniagaan? Perniagaan itu perdagangan, perdagangan itu bisnis. Mau nggak aku tunjukkan kamu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang berat? Perniagaan, maulah. Tapi syaratnya beriman. Mau ikutan berbisnis kepada Allah, syaratnya iman. Kita percaya enggak nih sama ayat ini? Kalau percaya, it's okay. Ayo, enggak masalah, kita ikut. Berniaga kepada Allah itu menyelamatkan kebangkrutan di dunia, kafir, kebangkrutan di akhirat, kita terselamatkan. Dari siksaan api neraka kita diselamatkan. Terus apa dong isinya ini? Perniagaan kepada Allah ini isinya apa? Kita disuruh ngapain? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau mau berbisnis kepada Allah, berdagang, syarat pertama adalah iman. Iman yang benar-benar iman yang berani, iman yang punya nyali. Iman kepada Allah. Iman ini menyebabkan kita bisa buka lapak. Kita mesen tempat di sorga. Caranya kita berniaga kepada Allah, ajak orang beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasul. Setelah itu dia suruh berjihad di jalan Allah. Dengan dirinya, dengan harta dan dirinya. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka jika mereka tahu. Itulah yang lebih baik jika mereka tahu. Kata surat As-Saff ayat 11. Ayat 10 ajakan, 11 isinya. Modalnya diajak jualan, diajak dagang, diajak bisnis, modalnya iman. Isinya iman kepada Allah, iman kepada Rasul, berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirimu, itulah. Kayaknya gampang. Kayaknya. Nah, jadi Al-Maidah ayat 100. Allah menegaskan, yang diperintahkan Rasulullah, lah kita kan umatnya. Harus mengikuti. Kalau dulu Rasulullah diperintahkan oleh Allah langsung ke dalam Al-Quran. Kalau kita sekarang baca Al-Quran, setelah baca action. Tidak sama yang menyembah Allah dengan yang tidak menyembah Allah. Tidak sama. Kenapa kita diperintahkan menyampaikan yang benar-benar aja lah. Yang baik-baik aja. Katakan yang benar. Katakan yang baik. Apa itu? Islam. Katakan yang benar. Katakan yang baik. Apa itu? Allah. Allah itu Tuhan yang sebenarnya. Syahidallah annahu la ilaha illahu. Wal malaika wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah telah memastikan tidak ada Tuhan selain Dia. Para malaikat dan orang berilmu mengakui untuk menegakkan kebenaran bahwa Allah itu adalah Tuhan yang sebenarnya, itu adalah adil. Kalau menjadikan Tuhan selain Allah zalim, adil lawannya zalim. Yang bukan Tuhan dijadikan Tuhan. Yang bukan agama dijadikan agama. Jadi Allah telah mewajibkan, menetapkan, memastikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Yang menegakkan keadilan mengakui Allah sebagai Tuhan, malaikat. Makhluk langit. Makhluk yang di bumi yang mengakui dan menegakkan keadilan Allah itu Tuhan adalah orang yang berilmu. Nah, saudaraku seiman, betapa pentingnya kita menuntut ilmu. Betapa pentingnya, karena ilmu itu syarat yang utama untuk kita bawa besok. Kapan? Mati. Kita ini kan bakal mati. Yang kita bawa besok nggak kelihatan, ilmu. Nah, sekarang kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu untuk kita bawa. Segala sesuatu yang kita punya ini kita nggak bawa. Badan kita nggak bawa. Badan kita dikubur, di tanah, ditutupin, nggak kebawa. Yang kita bawa adalah ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk hari esok. Karena kita sedang OTW hari esok. Orang beriman banyak diberikan nasihat oleh Allah.
Orang kalau dapat nasihat dari orang tua, mau berjalan orang tua menasehati terus kalau ini. Nanti kalau nyebrang dulu, lihat dulu kanan kiri, baru nyebrang. Kalau orang berjalan seorang anak, sebelum jalan dia pamitan sama orang tuanya pasti nasehatin. Kalau dia ingat nasihat orang tua, ini anak selamat. Nah, ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Al-Quran itu hikmah. Wal Qur'anil hakim. Al-Quran itu hikmah. Jadi kalau kita mengikuti petunjuk Al-Quran, kita nggak bakal sesat, saudaraku seiman. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Habis ngaji Al-Quran gimana? Ya ngajilah. Cari pengajian yang Al-Quran itu dibacakan dan diterangkan, dijelaskan. Bukan baca terus, dijelaskan. Habis carinya di mana guru ngaji begitu? Cari Jakarta, banyak, luas. Jakarta itu ada 5 titik. Pusat, utara, selatan, timur, barat. Cari. Jadi kita ilmu disuruh cari. Utlubul ilmu minal mahdi ilallah. Cari ilmu. Nuntut ilmu itu dari kandungan sampai ke liang lahat. Cari. Menuntut ilmu itu menuju jalan ke surga. Barang siapa keluar menuntut ilmu, maka seolah-olah dia keluar untuk dibentangkan baginya jalan ke surga. Kalau dia keluar menuntut ilmu, maka Allah bentangkan jalan ke surga. Jadi katakan, disinilah orang yang beriman berat, tugasnya berat. Tapi walaupun berat karena dia beriman kepada Allah, iman itu keyakinan, kekuatan. Kalau orang beriman dapat kekuatan dari Allah, dia punya nyali menyampaikan kebenaran. Nah, jadi kita diperintahkan, Rasul diperintahkan surat Al-Maidah ayat 100. Katakan, walaupun mengatakan yang benar, yang baik, itu melawan arus. Tapi kita diperintahkan, yang kamu sampaikan yang baik-baik aja, yang gak baik gak usah disampaikan. Kebaikan dan kebenaran itu diantaranya adalah agama. Agama Islam. Islam itu tunduk, patuh, dan taat. Katakan Islam itu agama yang baik dan benar. Jadi kalau gitu hanya Islam yang agama yang benar, iya. Tapi semua agama kan baik, iya. Tapi yang benar hanya Islam. Islam itu agama dari Tuhan. Agama Islam, Islam berarti tunduk. Orangnya disebut muslim, orang yang tunduk dan patuh. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan pernah mati, tapi matilah kamu dalam keadaan tunduk, patuh, dan taat. Kenapa demikian? Karena kepatuhan yang sebenarnya adalah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menetapkan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Allah yang telah ditetapkan adalah agama Islam. Islam itu adalah agama dari Allah. Artinya Islam berarti tunduk kepada Allah. Patuh, tunduk, dan taat. Orangnya disebut muslim. Jadi kepatuhan yang sebenarnya adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan patuh kepada Tuhan. Patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditetapkan Allah. Kok begitu Islam egois amat, mau menang sendiri? Bukan mau menang sendiri. Ini harus diekspos, harus diinformasikan. Ya, harus diberitahu, harus dipropagandakan bahwa Islam agama yang benar. Kata siapa? Kata yang memberikan agama, Allah Subhanahu wa taala. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kok begitu? Begitu. Di sini fanatik namanya. Bahwa yang benar hanya agama Islam. Kalau yang baik, semua agama baik. Tapinya sorry banget. Yang benar itu Islam. Karena di sini Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama itu yang benar adalah agama Islam. Agama Allah yang telah ditetapkan adalah Islam. Allah telah menetapkan manusia ciptaan Allah harus tunduk kepada Allah dan taat dan patuh. Patuhnya kepada Allah itu adalah muslim. Patuh kepada Allah. Jangan patuh kepada yang selain Allah. Kepatuhan kepada Allah diperintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Yang dicontohkan oleh Allah kepada Rasulnya. Rasulullah. Kenapa Islam begitu agamanya doang yang bagus, yang diterima, yang dari Allah? Tapi Allah sendiri yang menjawab. Wa may yabtaghi ghairal islami dina
falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tadi kan surat Ali Imran 19. Yang benar hanya agama Islam. Barang siapa di ayat 85 Ali Imran, barang siapa yang mencari agama di luar agama Islam, ditolak, tidak diterima. Tidaklah akan diterima. Bukan kata saya membacakan textbooks di dalam Al-Quran. Tadi ayat 19 Ali Imran, inna dina indallahil Islam. Yang benar, agama yang ditetapkan dari langit, dari yang menciptakan alam semesta itu Islam. Udah nggak bisa kita komentar orang dari Al-Quran. Saya sih membacakan aja kan. Siapa yang mencari agama di luar agama Islam, Ali Imran 85, maka tidak akan diterima. Kalau dia patuh kepada selain Allah, patuh kepada Tuhan, nggak diterima kepatuhannya itu. Karena patuh yang kepada Allah itu yang diterima. Karena Allah yang memberitahu patuh harus kepada Allah. Kenapa? Allah menciptakan segala sesuatu untuk supaya manusia itu menyembah. Manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Ya udah. Kenapa demikian? Allah telah menetapkan. Nanti jawabannya ada di Al-Quran. Makanya kita diperintahkan untuk kajian Al-Quran. Jelaskan ayat per ayat. Nanti dikaitkan dengan hadis. Karena hadis itu adalah perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam beribadah. Jadi karena agama Islam itu Allah yang menetapkan, maka siapa yang beragama di luar agama Islam, nanti ditolak. Karena ditolak gimana ya? Di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Ruginya kenapa? Karena kepatuhan yang sebenarnya itu tunduk kepada Allah. Kalau kamu tunduk kepada selain Allah, kamu rugi. Karena ditolak. Kok ditolak udah ke sana? Ya penyesalan. Penyesalan yang sia-sia kan? Seperti halnya kemarin. Nah, jadi kebenaran itu harus disampaikan. Yang baik itu harus dikasih tahu. Rasulullah diperintahkan memberitahu. Ya, jadi enggak sama. Yang buruk dengan yang baik enggak sama. Walaupun yang buruk itu menarik perhatianmu dan dia banyak. Maka bertakwalah, wahai orang-orang yang berakal. Bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal. Ini akal ini. Ini kaitannya akal, iman. Jadi kalau menyembah Allah bukan pakai rasa dan rasio. Iman, akal disuruh berpikir, kenapa kita diperintahkan menyembah Allah? Apakah Al-Quran ini karangan Muhammad? Apakah Al-Quran ini adalah cerita orang-orang dulu? Bukan. Al-Quran ini firman Allah. Allah telah memilih manusia yang dipilih bangsa Arab, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi utusannya. Itu pilihan Allah. Walaupun orang-orang musyrik, orang kafir, orang munafik nggak suka. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi atas kerasulan engkau, wahai Muhammad. Udah nggak usah peduli sama orang lain. Emang ada pemilihan Rasul? Memang kita pemilihan gubernur, pemilihan presiden. Kalau Rasul nggak dipilih-pilih, yang memilih orang itu, seseorang itu jadi Rasul adalah Allah. Kalau dipilih sama Allah, tentunya yang nggak dipilih kan ada rasa iri. Nah, itulah perjalanan orang yang diberi rahmat oleh Allah. Banyak liku-likunya, banyak penderitaannya. Tapi Allah telah menetapkan beliau, Rasulullah, harus menjadi nabi utusan Allah yang terakhir. Suka apa nggak suka, jalan terus. Allah selalu menolong para rasul dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada waktu para saksi berdiri. Itu janji Allah. Nah, kita lihat lagi. Kalau di surat ini kan yang disuruh bertakwa orang yang berakal. Supaya apa? Supaya kamu menang. Kalau kamu orang-orang yang takut kepada Allah, silahkan kamu jadi sales Allah. Di ayat yang ke-34 kita sambung lagi. Ayat ke-34 suratnya surat
Fussilat. Ada apa di surat Fussilat? Kalau tadi surat Al-Maidah. Di surat Fussilat ayat 34. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawil hasanah walas sayyi'ah. Idfa billatihi ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Nah, di sini lain lagi. Kalau tadi kan tidak sama yang buruk dengan yang baik. Walaupun yang buruk banyak dan menarik perhatian, tapi yang ditetapkan, yang jadi PR, orang yang bertakwa. Wahai orang-orang yang bertakwa. Yang dibebankan tadi di surat Al-Maidah adalah orang-orang yang bertakwa. Ngapain orang yang bertakwa? Takutlah orang-orang yang berakal kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah. Orang-orang yang berakal supaya kamu menang. Yang berakal dibebankan, diperintahkan, ditetapkan untuk takut kepada Allah. Supaya kamu menang. Takutnya di sini kenapa orang yang bertakwa? Akalnya manfaatkan. Ini loh yang buruk, katakan yang buruk. Ini yang baik, katakan yang baik. Jangan lihat sikon. Mengatakan yang buruk, yang benar. Mengatakan yang ini yang benar, ini baik. Itu jangan lihat sikon. Sampaikan. Jangan kamu menyampaikan yang benar, lihat sikon. Bijaksana, bijak sini, bijak sono. Katakan yang benar itu benar. Ini benar, ini baik, itu nggak benar, dan itu buruk. Katakan, kan kamu jadi sales Allah. Makanya takutlah kamu, hai orang-orang yang berakal. Jadi yang berakal ini yang diajak bicara di surat Al-Maidah ayat 100. Supaya kamu menang. Kalau di sini Allah menegaskan kembali surat Fussilat ayat 34 yang tadi saya sudah bacakan. Tidak sama kebaikan dengan kejahatan. Yang jahat sama yang baik nggak sama. Tapi di sini kita disuruh punya nyali. Kalau tadi orang yang bertakwa disuruh berjuang. Akal kamu manfaatkan. Kalau di sini kita disuruh punya nyali. Perlakukanlah perbuatan buruk orang dengan cara yang lebih baik. Jika kamu laksanakan demikian, maka orang yang bermusuhan dengan kamu akan menjadi teman akrab. Kalau saya bisa gambarkan, ada secangkir kopi. Ada satu teko air putih. Sekarang kita maunya air putih. Saya nggak suka kopi, masa dibuang? Nggak ada, bisa. Gelasnya nggak ada lagi. Jadi saya isi kopi yang secangkir dengan air putih. Kalau diisi air yang kopi yang secangkir, cangkir kecil, saya isi terus dengan air putih. Kira-kira kopinya masih kelihatan nggak? Karena diisi terus. Luber, akhirnya kopinya nggak kelihatan. Yang kelihatan air putih. Nah, jadi di sini Allah menegaskan perlakukanlah keburukan orang itu dengan yang lebih baik. Nanti kamu akan jadi teman akrab. Jadi kita kalau baik terus sama orang yang jahat, nanti muncul kebaikannya. Dengan izin Allah. Tapi ada orang biar kita baik juga ngedablek. Iya, tapi ini Allah. Kalau kamu perlakukan terus orang yang jahat, tapi dengan perlakuan yang lebih baik, nanti akan muncul kebaikannya. Dia akan berpikir, ini orang kok baik terus. Jadi teman akrab. Akhirnya nggak berkhianat lagi, nggak bermusuhan lagi. Kira-kira kita bisa begitu, Allahu a'lam. Tapi ini perintah Allah. Kalau kamu memperlakukan keburukan orang dengan yang lebih baik, nanti dia akan jadi teman akrab, kata Allah. Tapi tentunya di sini nggak diberikan kepada orang yang sabar. Ya, Allah menganugerahkan orang itu bisa berbuat baik kepada orang yang jahat, itu dianugerahkan kepada orang-orang yang sabar. Dan anugerah itu kepada orang-orang yang diberikan keberuntungan. Kalau bisa melakukan perbuatan jahat orang dengan perlakuan yang baik, itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi lagi-lagi kita bisa berbuat baik, ada kekuatan dari Allah. Berbuat baik ada kekuatan dari Allah.
Kalau kita nggak kuat, kita nggak bisa melakukan kebaikan, nggak dapat rahmat dari Allah. Rahmat itu segala-galanya, saudaraku seiman. Mata yang dirahmati, dia maunya melihat yang banyak ilmu. Pendengaran yang dirahmati, dia mau banyak mendengar tentang nasihat. Mulut yang dirahmati, dia mau berkata-kata yang baik. Itu semuanya rahmat dari Allah. Semuanya rahmat Allah itu. Kita nggak bisa melakukan kebaikan tanpa ada rahmat dari Allah. Sampai Allah menegaskan, inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat sekali kepada orang yang berbuat baik. Lakukanlah kebaikan. Tapi kalau nggak ada rahmat dari Allah, nggak bisa kita melakukan kebaikan. Ya nggak bisa. Itu rahmat Allah. Berarti hidup ini yang kita harus raih adalah rahmat Allah. Dan Allah memberikan rahmat kepada siapa yang dia kehendaki. Apakah rahmat itu kita bisa cari? Boleh jadi. Tapi kalau dicari belum tentu ketemu. Tapi kalau Allah merahmati, ketemu. Allah yang menghendaki. Tapi kita harus berusaha. Harus berusaha mendapatkan rahmat. Kita lihat lagi setelah Allah menegaskan di sini, orang berakal harusnya kamu takut kepada Allah. Supaya kamu menang, kata surat Al-Ma'idah. Kata surat Fussilat, Allah lagi memberitahu, perlakukan perbuatan jahat dengan yang lebih baik. Jadi pertama orang yang berakal disuruh move on. Supaya akalnya itu dimanfaatkan agar dia menang. Kalau di surat Fussilat, kamu harus bekerja keras untuk membalas kejahatan orang dengan yang lebih baik. Supaya dia jadi sahabat akrab. Tapi kamu harus sabar dan tidak akan sabar kecuali Allah yang memberikan anugerah. Kalau orang bisa sabar membalas orang yang jahat dengan yang lebih baik, maka itu anugerah yang diberikan oleh Allah. Allahu Akbar. Jadi kalau kita mengikuti Al-Quran, insya Allah selamat, Bu. Selamat aja pokoknya. Kenapa? Firman Allah, cahaya, senter. Bagaimana kita nggak tahu kalau kita di jalan yang gelap kita bawa senter, selamat. Ada kayu kita singkirkan, ada batu kita langkahin, ada sedikit got kita langkahin. Karena ada senter. Kalau ada senter selamat. Yang gelap ini yang meraba-raba. Nah kita lihat lagi sekarang surat Al-Jasiyah. Al-Jasiyah surat yang ke-45 ayat 21. Setelah Allah memberitahu tidak sama, maka ayat yang ke-21 Al-Jasiyah baru ditanya sama Allah. Ditanyanya di sini adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim am hasibal ladzina jtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus salihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'ama yahkumun. Kalau orang berakal dituntut dengan orang yang bertakwa dituntut dengan akalnya. Supaya dia bisa memilih. Supaya dia bisa berpihak kepada kebenaran dan kebaikan. Supaya menang. Kalau orang-orang yang mau mendapat anugerah, yang dapat anugerah, dia bisa sabar menghadapi orang yang jahat dengan memperlakukan yang lebih baik. Itu orang yang mendapat anugerah dari Allah, yaitu sabar. Setelah Allah menggambarkan, baru Allah bertanya di sini ayat 21 Al-Jasiyah. Apakah orang yang melakukan kejahatan menduga bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Oh, tentu tidak. Baik dalam kehidupan dunia, baik dalam kehidupan mereka maupun waktu kematian. Mereka nggak sama. Kalau mereka mengatakan sama, buruk sekali ya perasaan dan perkiraannya. Jadi orang yang jahat dengan orang yang baik nggak sama. Dalam kehidupan dunia nggak sama. Makanya di surat Al-Ma'idah tadi sama surat Fussilat kita diperintahkan. Balas dengan yang lebih baik. Karena Allah nggak bakal menyamakan kedudukan orang yang baik dengan orang yang buruk. Allah tidak akan menyamakan orang yang berada di tempat yang baik dengan orang-orang yang buruk. Nggak sama.
Silakan lakukan perintah Allah. Allah nggak zalim. Allah nggak tidur. Allah tahu apa yang kamu lakukan ini berpihak kepada kebenaran. Nggak sama. Dalam kehidupan kamu dituntun oleh Allah. Dituntunnya untuk apa? Untuk selalu mengikuti petunjuk. Karena mengikuti petunjuk akhirnya kamu menemui surga. Makanya orang-orang yang mau masuk surga, ketika dia di dalam surga, dia mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu orang yang mengikuti petunjuk dengan orang yang tidak mengikuti petunjuk nggak sama. Jadi jangan pernah menyamakan. Orang yang berkata-kata yang benar dengan orang berkata-kata yang buruk nggak sama. Allah telah menegaskan nggak sama. Jadi kamu jangan menyamakan. Allah tidak menyamakan. Kamu berpihak kepada Allah. Mereka berpihak kepada setan. Nggak sama. Jadi orang-orang yang masuk surga ini ketika di surga dia mengucapkan Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah. Kata orang-orang yang masuk ke dalam surga, dia begitu ucapannya. Segala puji bagi Allah, puji-pujian bagi Allah yang telah menunjuki kami sampai ke sini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjuki kami. Bukan, Allah menunjuki, jadi dia selalu mengikuti petunjuk. Karena dia mengikuti petunjuk, ya sampai ke surga. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi Allah menegaskan demikian. Ya, masing-masing punya kafling. Makanya Allah memberikan satu ayat. Ada beberapa ayat di surat Ibrahim. Nih, orang yang berkata benar, orang yang melakukan kebaikan, orang yang selalu berpihak kepada kebaikan dan kebenaran, Allah gambarkan. Kalau tadi surat Al-Jasiyah nggak sama. Orang yang buruk dengan orang yang baik nggak sama. Dalam kehidupan dunia nggak sama. Jadi kamu jangan takut Allah samakan. Nggak sama. Allah tidak pernah berlaku zalim. Orang-orang yang baik yang mengikuti kebenaran dia masuk ke dalam surganya Allah. Orang-orang yang buruk mengingkari dan membangkang dia akan masuk neraka. Allah itu adil. Allah itu memberikan tempat kepada kita sesuai dengan pekerjaan kita sekarang. Nah, kesimpulannya di dalam surat Ibrahim. Ya, buat kita ini semua. Dari ayat ke-24 sampai ayat 27. Ya. Ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Asluha sabitu wa far'uha fis sama. Apakah kamu tidak memperhatikan betapa Allah membuat perumpamaan? Kalimat ucapan yang baik seperti pohon yang baik, rindang, berbuah, lebat, akarnya terhunjam dalam bumi. Dan dahannya menjulang tinggi ke angkasa. Ucapan baik kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Mengajak orang untuk bertuhan kepada Allah doangan. Ucapan yang baik itu kalimat tauhid. Jadi seperti akar yang terhunjam ke bawah, dahannya menjulang ke langit, ke angkasa. Itu ucapan kalimat tauhid. Jadi kita makanya siapa yang sudah berjanji kepada Allah. Kan ada tuh di surat apa? La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Udah jelas itu. Ini loh yang baik. Ini yang buruk. Gak usah dipaksa, tapi kasih gambaran. Kasih gambaran. Ini jalan menuju surga. Ini berjalan yang menuju ke neraka. Ini jelas. Jadi ucapan yang baik, yang benar, kalimat tauhid. Makanya tadi surat As-Saff. Tu'minuna billah. Kasih orang. Kita berjualan. Berniaga dengan Allah. Ucapkan yang baik. Maka di ayat 25-nya, tu'ti ukulaha kulahinum bi'izni rabbiha, wa yadribullahul amsala linnas la'allahum yatadzakarun.
Pohon itu selalu berbuah sepanjang tahun. Dengan izin Tuhannya. Berbuah karena dia menyampaikan kalimat tauhid. Pohonnya itu terhunjam. Akarnya ke bawah dan dahannya menjulang ke langit. Jadi berbuah terus, akarnya bagus. Dia berbuah sepanjang tahun dengan izin Tuhannya. Allah memberikan perumpamaan kepada manusia. Mudah-mudahan supaya mereka ambil pelajaran. Kalau ngomong sing api-api tenan. Yang serba mitos tinggalkan. Gak ada gunanya. Nih, kita lihat lagi ayat 26. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah. Ijtusat min fauqil ardi. Malaha min qarar. Perumpamaan perkataan yang buruk, yang keji, yang serba mitos, yang gak ada gunanya, yang sia-sia. Seperti pohon yang layu, uratnya telah terbongkar keluar. Nggak berdiri lagi, nggak tumbuh. Ibu kalau pohon udah tumbang, akarnya keluar, nggak bakalan numbuh tuh pohon kering. Akhirnya jadi bahan kayu bakar. Kalau udah kayu bakar, istilahnya kayu bakar di neraka. Kalau pohon kering tumbang, itu bagian orang-orang yang punya dapur pakai kayu. Dibawa, dipotong-potong, dibacok-bacok. Akhirnya dibawa kayu kering, tinggal dibakar. Jadi perkataan yang tidak bermanfaat, yang tidak menggunakan kalimat tauhid, perkataan yang sia-sia itu seperti pohon yang udah keluar akarnya, nggak ada artinya. Makanya kalau berkata-kata yang punya misi dong. Yang punya misi, yang punya tujuan yang berat di hari esok. Nah baru terakhir ayat 27-nya Allah menegaskan yusabbitullahu ladina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudillullahul zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Nah, saudaraku seiman. Ayat yang ke-27 inilah bagian kita. 26, 24, 25 untuk kita. Katakan yang baik, katakan yang benar, yang buruk jangan, yang mitos-mitos jangan dilestarikan. Jangan kita wasiat kepada anak-anak kita sesuatu yang gak ada gunanya itu. Perkataan yang gak ada gunanya gak usah. Ya, ucapan yang baik, yang benar itu seperti pohon. Dia hunjam itu ke akarnya, dia tinggi ke langit. Kalau pohon-pohon, kalau perkataan yang serba mitos itu nggak bisa. Ja'al haqu wa zahaqal batil. Kalau sampai yang hak, yang batil akan sirna. Pohonnya tumbang, dibuang. Jadi kayu bakar. Nah, ayat 27 surat Ibrahim inilah untuk kita. Allah memantapkan keimanan orang beriman dengan ucapan yang teguh, yang baik, yang benar. Di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki. Waduh, Allahu Akbar. Allah melakukan apa aja yang dia kehendaki. Ternyata kita, misal, Allahu Akbar, alhamdulillah kalau kita dikehendaki oleh Allah jadi orang baik, ucapan kita baik terus. Baik terus bagaimana? Ya berpihak terus kepada Allah. Itulah yang Allah tetapkan untuk memantapkan seorang yang beriman. Dia bisa, dia mampu berkata-kata yang benar dan yang baik. Nah, saudaraku seiman, jadi intinya gak pernah sama. Jangan pernah menyamakan. Yang kita selalu berkata baik, kita selalu berkata benar, dan kita berucap berdasarkan kalimat-kalimat dari Allah, dan kita bekerja sesuai dengan perintah, dan kita meninggalkan karena dilarang, itu gak sama. Dan Allah tidak pernah menyamakan orang yang baik dengan orang yang buruk. Allah tidak pernah menyamakan kamu menyampaikan yang baik dengan orang yang tidak menyampaikan yang baik. Itu nggak sama. Maka dari itu Allah menegaskan orang-orang yang beriman, Allah menetapkan dilala kersaning Allah menetapkan orang yang beriman itu bicaranya yang baik-baik. Yang nggak baik nggak dikasih sama Allah. Jadi dia kalau berbicara berpihak aja kepada kebenaran. Itu Allah yang memberikan. Karena Allah menghendaki orang ini mati dalam keadaan qalbun salim. Jadi apa-apa yang bersih itu yang dia ucapkan karena Allah menghendaki dia mati dalam keadaan qalbun salim dan husnul khatimah. Nah, saudaraku seiman, inilah. Diperhatikan lagi ayat demi ayat.
nggak sama. Kalau begitu berarti hiburan buat siapa? Ya buat orang yang selalu berbuat baik. Nggak sama. Tempat orang yang baik dengan tempat orang yang buruk nggak sama. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditetapkan oleh Allah untuk berbuat dan untuk berucap yang benar-benar saja. Mudah-mudahan. Nah, ibu-ibu, saudaraku seiman, kebenaran hanya datangnya dari Allah. Kalau saya menyampaikan agak tersendat-sendat, ya namanya juga manusia ya. Gak ada yang pernah sempurna. Kepinginnya mah sempurna. Tapi ternyata dalam perjalanan gak ada kesempurnaan buat kita manusia. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.